Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Isu Pemerataan Pendidikan dan Layanan Khusus untuk Kelas Bawah. Sebelumnya, perkenalkan, anggotanya ada 1. Adam Surya Saputra, 2. Saya sendiri, Dewi Goldi Sukmawati, 3. Bakris Kodihaj Rahman, 4. Hasna Fafi Maulida, 5. Diva Ayu Lestari, 6. Muhammad Yusuf Aditya, dan 7. Alisa Nauli Saufa Siriker. Latar belakang. Pendidikan di Indonesia nampaknya masih mengalami hambatan, tantangan, dan beberapa permasalahan. Ada 3 tantangan besar yang dihadapi, yakni akses pendidikan yang belum merata, kualitas pendidikan yang dinilai masih kurang, dan alokasi anggaran untuk pendidikan. Permasalahan lain seperti daerah yang terpencil dan terpelosok, serta keadaan ekonomi yang kurang, akan menambah catatan panjang mengapa pendidikan di Indonesia masih belum merata. Salah satu yang terdampak akan masalah ini adalah masyarakat kelas bawah. Mahalnya biaya pendidikan membuat mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih mementingkan bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari daripada pendidikan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk berupaya memudahkan dan memeratakan akses pendidikan, karena pendidikan adalah hak semua orang. Bagi siswa dalam ketidakmerataan pendidikan di Indonesia adalah adanya ketinggalan kemajuan teknologi pada peserta didik dari kelas bawah. Yang kedua, kualitas gizi yang kurang pada anak dari kalangan kelas bawah menyebabkan mereka kurang dapat mengikuti aktivitas belajar ataupun pembelajaran. Yang ketiga, angka putus sekolah tinggi yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membayar biaya pendidikan yang mahal. Yang keempat, ketidakmampuan peserta didik mengikuti pembelajaran, apalagi pada saat pandemi yang mengharuskan mereka pembelajaran daring. Yang kelima, terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran. Yang keenam, angka putus sekolah akan berdampak hilangnya keseimbangan di dalam dunia pendidikan pada masa yang akan datang. C. Solusi yang bisa dilakukan. 1. Pemerintah menyediakan dan harus memantau dengan benar penggunaan dana bantuan bagi peserta didik yang ingin melanjutkan sekolah namun terhalang oleh faktor ekonomi seperti bantuan operasional sekolah atau BOS, bantuan khusus sekolah atau BKS, bantuan khusus murid atau BKM, dan beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu dan berprestasi. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 27. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewarganegaraan memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Langkah ini dapat menyelesaikan masalah yang ada karena dapat mendapat bantuan biaya pendidikan, maka peserta didik dari kelas bawah tetap bisa bersekolah. Solusi yang kedua, menambah serta memperbaiki fasilitas penunjang pendidikan yang ada, seperti halnya membangun kelas yang layak untuk digunakan dalam pembelajaran, menyediakan fasilitas dalam kelas seperti meja, kursi, buku, dan lain-lain, memberikan pengetahuan tentang teknologi dan menggunakan teknologi yang ada. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 3 Pasal 4 Ayat 6, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Upaya ini dapat meningkatkan keinginan peserta didik untuk belajar walaupun terkendala kondisi, serta memantau agar pendidikan untuk kelas bawah tetap sama dengan masyarakat pada umumnya. Solusi yang ketiga yaitu perlu digalakkan sosialisasi akan pentingnya pendidikan agar dapat menekan angka putus sekolah. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 4 Pasal 5 Ayat 5, yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Hal ini dilakukan agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk hidup di masyarakat. Yang keempat, memberikan bantuan secara merata dan tepat sasaran, seperti bantuan KIP pada masyarakat yang kurang mampu. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bagian keempat Pasal 11 Ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi. Hal ini dianggap mampu menyelesaikan masalah karena dengan adanya KIP, masyarakat yang kurang mampu akan lebih terbantu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pendidikan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada tutur kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.